Oke, selanjutnya kita coba login. Login sebelumnya di part 2 sudah saya sertakannya. Ya, seperti ini. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Asep IT ya, yang selalu berbagi tentang dunia komputer, dunia pemrograman dan dunia komputer lainnya. Oke, kita akan melanjutkan bagian part 3 ya, tentang aplikasi koperasi. Oke. Ya, seperti biasa untuk memulai menjalankan aplikasinya, kita masuk ke project aplikasinya. Di sini saya di koperasi. Oke, kita jalankan. PHP Artisan Search. Oke, kita copy URL-nya. Bagi kalian yang belum mengikutinya ya, silahkan ikuti dari tahapan part 1, part 2, karena takutnya kalian bingung kalau nggak dari part 1 ya. Oke, selanjutnya kita coba login. Login sebelumnya di part 2 sudah saya sertakannya. Ya, seperti ini. Sebelumnya di part 2 saya sudah membahas tentang pengaturan ya, option, dan juga tentang menu anggota. Next kita akan bahas menu divisi. Divisi ini apa? Jadi dalam koperasi itu yang core bisnisnya apa gitu. Maksudnya misalkan kan di koperasi yang sangat baku biasanya ada simpanan dan pinjaman ya. Nah, misalkan koperasi biasanya kan mempunyai bidang bisnis lain ya, seperti misalkan toko gitu. Makanya di sini saya memberi sampel ini kopi gitu. Misalkan ini itu maksudnya kayak seperti kafe gitulah misalkan. Atau di sini kita tambahkan nih satu divisi namanya toko koperasi. Oke, di sini kita sudah bisa menambahkan satu core bisnis kita, yaitu toko koperasi. Selanjutnya di sini lalu apa hubungannya dengan nanti transaksi? Jadi di sini untuk simpan dan pinjam ini adalah core bisnis dari koperasi. Kayaknya kalau koperasi nggak ada ini, kayaknya bukan koperasi. Jadi kemungkinan ada ini. 1 dan 2 ini udah statik, ini harus 1 dan 2. Next, lalu kita akan bahas menu period ya. Oke, period ini berfungsi untuk memfilter data transaksi kita, data transaksi dalam sebuah koperasi. Kenapa kok harus pakai period? Karena mutasi member itu kalau tidak pakai period itu akan terlalu banyak ya datanya ya, sehingga ketika cek mutasi anggota itu akan lumayan memakan performa dari server gitu. Nah, di sini ada sampel 2 period ya. Di sini ada period 2021, ini sama juga ya, sorry ya, data dummy-nya. Saya coba rubah ini. Ini coba 2020 deh. Ini 2020, ini 2021 nih. Bedanya apa di sini? Di sini ada status aktif dan nonaktif. Jadi nanti ketika ada transaksi masuk, itu masuknya ke period aktif. Di sini period aktifnya 1 Januari 2021. Oh, ini kita rubah deh. Kita rubah ke 2020. Ya, ini misalkan. Jadi di sini 1 tahun ya, 1 tahun period ya.
Oke, di sini di sini juga ada 2021 sudah benar ya, ini non aktif, ini yang aktif. Jadi nanti ketika ada transaksi simpanan itu akan masuk ke dalam periode ini gitu. Oke. Kalau kalian mau tambah periode ini bisa juga. Misalkan kalian menyiapkan periode untuk 2022 gitu ya. Kita coba Januari ya, misalkan periode awalnya. Nanti kalian akan mengerti di transaksinya kenapa kok harus ada period gitu ya. Jadi saksikan terus video-video selanjutnya gitu. Jadi jangan berhenti di part 3 karena ini akan ngegantung kalau kalian hanya mengikuti part 3 aja. Masih banyak fitur-fiturnya dari koperasi ya. Nanti akan saya jelaskan ya di bagian-bagian selanjutnya. Oke, Desember. Oke, ini udah Desember. Periodnya misalkan 2022. Saya ini udah dieskalasi ya. Kalau kalian mau lebih pendek, misalkan anggotanya lebih banyak, periodnya dipendekin aja. Ini. Oke, kita udah siapkan period 22. Lanjut ke biaya. Ini yang akan nanti dipakai ini ya, guys. Jadi di sini ada ini 2020 nih yang aktif. Ya. Ini kalau bisa jangan dihapus nih, karena data transaksinya ketergantungan penuh sama period data transaksi simpanan di sini. Oke, satu lagi master datanya ya, biaya. Di menu biaya ini, jadi misalkan tadi kita di koperasi kita ada satu core bisnis ya, atau ya core bisnis. Misalkan di sini dia koperasinya punya toko koperasi lah, punya mart gitu ya, mart kecil ya. Nah, si mart ini kan ada keluar masuk uang. Jadi di sini aplikasi koperasinya hanya mencatat nilai-nilai uangnya aja gitu. Jadi nggak langsung dari transaksi penjualan, pembelian yang enggak gitu. Jadi emang benar-benar jumlahnya aja. Oke, karena kita sudah menambahkan satu core bisnis, kita harus menambahkan debit dan kreditnya ya. Kita masuk ke menu biaya. Di sini ada beberapa komponen ya yang udah default, ini nggak bisa dihapus ya karena ini nanti ketergantungan penuh untuk transaksi simpanan, pinjaman dan divisi. Tuh. Dan juga di sini untuk ambil simpanan ini, kalau ambil kan jadi keluar gitu ya. Kalau di saya istilahnya kredit lah. Uang keluar itu kredit. Dan komponen lainnya, misalkan di sini angsuran pinjaman. Di sini kalau ketika angsuran pinjaman berarti kan dia nyicil debit gitu. Jadi masuk ke koperasi. Kalau bunga pinjaman juga debit, sama di sini kita bisa lihat ya di sini ya divisinya ya. Divisinya ini pinjam, simpan. Jadi nanti ini akan transaksi simpanan ini akan ada di sini, pinjaman ada di sini. Kalau divisi yang misalkan kita ada core bisnis baru di koperasinya, ini ada di sini. Kita tambahkan dulu core bisnis yang udah kita tambahkan tadi, misalkan debit toko koperasi, jenis biayanya debit, masukkan divisinya toko koperasi. Kita tambahkan juga lawan dari debit yaitu kredit. Kredit toko koperasi simpan. Oke. Nah, seperti inilah penambahan core bisnis barunya. Nanti ini akan ada pencatatan case-nya ya. Jadi kayak jurnal akuntansi. Jadi nanti di sini ada pencatatannya, debit dan kreditnya. Jadi ini bukan langsung transaksi penjualannya ya, atau kayak POS-nya lah, bukan. Tapi ini hasil akhirnya gitu, untuk pencatatan hasil akhirnya.
Oke, untuk part 3 rasanya dicukupkan sekian. Jangan lupa subscribe dan komennya guys kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.